Di hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, apa yang telah Engkau kerjakan dari awal sehingga pada akhirnya hari ini Tuhan, di mana Engkau beracara pada hidup kami ya Bapa. Tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami, Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus Tuhan yang bekerja, Roh Kudus Tuhan yang menyertai. Kami tidak izinkan kuasa apapun yang bukan berasal daripada Tuhan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami. Kami tolong, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh Allah Tuhan yang bekerja pada hari ini. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau puji kemuliaan nama Tuhan.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Namamu Yesus yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kiranya ini menjadi pujian yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya pengurapan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, dan setiap kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Kami bersama menikmati lawatan Allah, kami menikmati jamahan Allah. Karenanya kami minta segala hikmat dan pengurapan dari Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu untuk menerjemahkan firman-Mu ini, sehingga setiap kebenaran firman Allah sampai kepada setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Dua sama empat diturunin dulu. 2 sama 4 diturunin. Ya. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-13, Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Ada satu kisah tentang Allah menuntun umatnya, dan saya berharap kebenaran ini menjadi bagian atas hidup kita setelah kita melewati banyak hal bersama dengan Tuhan tentunya. Mari kita baca bergantian ayat ini di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya baca ayat 17, demikian Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat,
Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan pada gurun menuju ke laut Teberau dengan siap-sedia berperang menghadap bangsa dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka batas Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hidup kita ini. Mengapa Allah membawa umatnya ke tempat-tempat yang sulit? Mengapa Allah membawa kita, umatnya ini, ke jalan-jalan yang sukar? Apakah tidak ada jalan lain yang lebih baik? Bukankah jalan yang baik itu kadang mempercepat kita untuk sampai kepada tujuan yang kita kehendaki dan disetujui oleh Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali menjadi perdebatan yang panjang, bahkan sampai hari ini. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Kenapa kalau Tuhan baik, justru Tuhan itu membawa kita kepada jalan-jalan yang sulit? Bahkan kadang-kadang kita tidak mengerti prinsip dan maksud Allah di dalam semua jalan-jalan yang Dia izinkan kita lalui. Pun nanti kalau kita belajar setelah membaca ayat ini, pasal 14 dan seterusnya, sehingga mereka harus sampai kepada tempat persinggahan yang lain. Dan tempat persinggahan itu punya kesusahan, punya kesulitannya masing-masing. Sekali lagi, apakah memang demikian jalan Tuhan bagi gerejanya? Bukankah umatnya ini didapatkan oleh Allah, mereka ditebus dengan darah yang mahal? Kenapa tidak membawa kita langsung kepada sasaran? Kenapa tidak membawa kita ke tempat tujuan yang semestinya? Bahkan acap kali kita dapati di dalam perjalanan umatnya, yang terwakili adalah umat Allah ini, bangsa Israel ini. Bahkan sebagian besar di antara mereka harus mengakhiri hidup di padang gurun. Tidak banyak di antara mereka yang dapat masuk ke tanah perjanjian itu. Setelah sekian lama, selama 340 tahun mereka ditawan di Mesir, mereka harus diproses 40 tahun di padang gurun. Itu adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Bukankah Allah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu
adalah Allah yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Setiap pujian yang kita naikkan adalah kemenangan pada akhirnya. Ada penyertaan dan pembelaan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, kesulitan demi kesulitan harus kita lalui. Sepintas saya ingin sampaikan begini. Mengapa Allah membawa kita ke arah ke jalan yang sulit? Bukan kepada jalan-jalan yang rata. Salah satunya telah terjawab di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Tentu Allah itu lebih tahu ketimbang diri kita sendiri. Allah tahu sebatas mana kekuatan umatnya. Karena kalau kita belajar, mental yang mereka miliki adalah mental budak. Mereka ditawan di Mesir sekian ratus tahun lamanya. Tentu kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging di Mesir itu begitu kuat mempengaruhi hidup mereka. Inilah mental yang ditakutkan, yang dilihat oleh Allah ketika nanti Allah membawa langsung ke tempat tujuan. Justru pada akhirnya mereka akan menolak Allah. Mereka akan berbalik menyerang Tuhan sedemikian rupa. Tentu selalu ada makna, ada maksud kebaikan Allah di balik peristiwa kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Problemnya adalah umat Israel ini adalah umat kesayangan pemahaman mereka. Mereka adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga jauh di dalam diri mereka, mereka menilai seharusnya kalau saya umat kepunyaan Allah, tidak patut, tidak baiklah saya berada di dalam jalan kesulitan. Karena mereka tidak tahu arah, mereka selalu bergumul dengan kesulitan demi kesulitan. Sekali lagi, karena Allah tahu seberapa besar kekuatan dan kemampuan mereka untuk melewati jalan pintas yang merupakan jalan tercepat untuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya ingin membawa kepada kita berdasarkan Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat 22 ini, untuk mengenang kembali, untuk mengingat kembali bahwa berjalan bersama dengan Tuhan pada akhirnya akan indah, pada akhirnya akan manis, meskipun untuk sementara waktu kita melihat, kita mengalami, kita merasakan sakit, kita merasakan pedih, kita merasakan nyeri di badan kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan kekuasaannya kepada umat-umat yang mengasihi mereka. Pelajaran penting dari peristiwa Allah menuntun umatnya ini adalah yang pertama, Tuhan tidak langsung membawa mereka ke tempat tujuan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai memikirkan ulang tentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami dengan baik, bahwa janji Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita, jalan-jalan Tuhan
jalan yang tercepat untuk sampai kepada tanah perjanjian. Tuhan tidak mengizinkan umatnya untuk hidup secara instan, menikmati segala sesuatu, tidak. Tetapi Tuhan membawa umatnya bekerja keras, berusaha, berjuang, melawan, bertahan. Itu semua Tuhan tunjukkan kepada umat-umatnya. Seandainya saja Tuhan percayakan mereka untuk langsung melalui tanah Filistin, di mana jalan itu adalah jalan yang tercepat, pasti sebagian besar di antara mereka akan kecewa, menolak, dan meninggalkan Tuhan. Sebab berkat-berkat yang diperoleh secara cepat tanpa adanya sebuah proses waktu, itu tidak akan pernah mengokohkan dan menguatkan kita, tetapi justru itu akan menjadi alat pelemah yang baik bagi kita untuk secepat mungkin kita melupakan Tuhan. Sebab orang mulai berpikir begini, tanpa Tuhan saya bisa, tanpa Tuhan saya mendapatkan banyak hal, tanpa Tuhan saya sehat sampai hari ini, tanpa Tuhan usaha saya berhasil. Kata-kata makian, hujatan yang seperti inilah yang kemudian akan muncul ketika umatnya dibawa langsung menuju tanah perjanjian itu. Itu sebabnya kenapa umatnya dibawa berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun itu. Dan Tuhan hanya mengizinkan kita tidak dipimpin langsung menuju tanah Kanaan, tetapi harus melewati tempat-tempat yang suram, tempat-tempat yang sukar. Tentu Allah punya pandangan tersendiri. Tentu Allah punya pertimbangan yang tidak bisa kita jangkau pikirannya. Cara kerja Tuhan itu sempurna. Kata sempurna yang saya pakai, yang dipahami oleh kita adalah tanpa ada kesalahan, semua beres. Tetapi kata sempurna yang saya pakaikan kepada Tuhan, kalau hanya sekedar pemakaian kata sempurna berdasarkan pemahaman kita, maka sempurnanya Allah bukan sekedar kata sempurna yang saya ucapkan. Dia lebih sempurna daripada sempurna itu sendiri. Kalau kita katakan Allah itu hebat, maka kehebatan Allah itu lebih hebat dari hebat itu sendiri. Kalau kita memahami Allah sebagai yang hebat berdasarkan nalar pikiran kita, maka sebenarnya kita sedang membatasi Tuhan itu sendiri. Karenanya setiap peristiwa yang dimungkinkan terjadi atas hidup kita, termasuk Dia tidak memimpin langsung umatnya ke tanah perjanjian, itu adalah cara Tuhan yang sempurna. Salah satunya adalah untuk menghilangkan ingatan mereka. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan itu sempurna menurut saya. Mereka ditindas, mereka ditawan, diperbudak sekian ratus tahun di tanah Mesir. Berapa generasi itu? Untuk menghilangkan mental perbudakan mereka. Tanda kutip, mohon maaf, mereka harus diperlakukan seperti budak, diperlakukan kasar, harus diperhadapkan kepada kesulitan demi kesulitan. Saya tidak dapat membayangkan
dibawa keluar dari Mesir, terus sampai kepada tanah Kanaan. Saya dapat pastikan mereka tidak akan menjadi umat, tetapi justru mereka akan menjadi pemberontak-pemberontak yang aktif, menjadi orang yang membenci. Salah satu cara Allah mengembalikan posisi mereka untuk melawan mental perbudakan itu harus dituntun, dibawa kepada kesukaran demi kesukaran. Saya bilang kepada anak saya Florence, mau lulus, mau kuliah katanya, kamu cari tempat kuliah. Sambil kuliah saya berharap kamu bisa bekerja. Mau bekerja separuh waktu, dapat seberapa kamu bekerja, supaya kamu bisa menghargai uang. Kalau terus dicor uang terus, anak itu tidak akan kuat, tidak akan mampu bertahan melihat kesulitan. Mereka berpikir bapaknya selalu ada ketika anaknya meminta. Tidak salah. Tetapi itu justru akan menjerumuskan anak-anak ke dalam lubang yang dalam. Sakit memang melihat anak-anak harus bekerja keras, harus bangun pagi, berdoa dan seterusnya. Lihat kasihan. Tetapi jangan lihat didikan hari ini. Lihat didikan kemudian mereka. Pasti akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang berhasil, siap menghadapi kesukaran-kesukaran yang harus mereka terima. Salah satu cara Allah untuk menghapus mental perbudakan di dalam pribadi orang Israel adalah, tanda petik, mereka harus ditindas. Dari tempat ke tempat mengalami kesukaran, mengalami kesulitan. Mereka harus hidup selalu mengandalkan Tuhan. Sebab bagaimana mungkin di padang belantara ada makanan, sementara mereka tidak menanam, tidak ada tempat untuk mengolah tumbuh-tumbuhan di situ. Tapi selama 40 tahun ada ketersediaan dari Allah. Dan hari-hari hidup mereka harus berhadapan dengan kesulitan, berharap, bersandar kepada Tuhan, hanya meminta belas kasihan Allah. Itu adalah melambangkan seluruh kehidupan kita. Hidup kita ini hanya berdasarkan belas kasih Tuhan. Setiap hari kita berharap Tuhan terus begitu. Beri makanan kepada saya, beri kecukupan kepada saya dalam doa-doa kita. Berharap kepada Tuhan. Karena kita berpikir, karena kita menilai, tidak ada sesuatu dalam hidup kita ini tanpa Tuhan dapat menghasilkan sesuatu yang berarti. Sekali lagi, kenapa Tuhan tidak langsung memimpin mereka melalui tanah Filistin itu, di mana jalan itu adalah jalan yang tercepat masuk tanah perjanjian? Tuhan ingin menghapus termasuk salah satu mental mereka untuk dipulihkan agar mereka memiliki mental pemenang. Sehingga mereka kuat, mereka tangguh, mereka bertanggung jawab terhadap kesulitan-kesulitan dan kepercayaan dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mempercayai bahwa ini adalah cara yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Tuhan tahu bahwa mereka adalah mantan budak. Mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka belum terlatih untuk
berperang. Bagaimana mungkin mereka harus menghadapi orang-orang Filistin? Tuhan rencananya indah. Tuhan tahu letak kelemahan mereka. Mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak bisa berperang. Diajar dulu 40 tahun di padang gurun itu. Saya mempercayai begini, bahwa kesulitan adalah salah satu cara Allah untuk membentuk hidup kita menjadi orang-orang yang dewasa. Untuk menghilangkan mental budak. Tuhan tahu kelemahan kekurangan umat-umatnya. Karenanya Dia tidak izinkan umatnya ada di dalam jalan yang baik-baik saja. Harus sulit. Sebab dengan kesulitan itu mereka akan belajar. Mereka akan tahu kekuasaan Tuhan nyata sempurna atas hidup mereka. Kalau kita menganggap diri kita bisa, menganggap kita mampu kuat, selama itu pula kita tidak akan melihat kekuasaan Allah berlaku atas hidup kita. Tetapi kalau kita lemah, merasa tidak mampu, hidup hanya berdasarkan belas kasih Tuhan saja, kita akan banyak melihat tangan kekuasaan Allah itu bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita dapat melihat karya dan pekerjaan Allah nyata secara sempurna di dalam seluruh kehidupan kita. Inilah yang menghibur kita di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 21 dan ayat 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini adalah satu penghiburan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya. Meskipun mereka 40 tahun berada di dalam kesukaran, kesulitan, tiang awan dan tiang api sebagai tanda penyertaan Allah atas hidup mereka itu tidak beralih sedetik pun. Tahun 2022, besok hari, ada sekitar 6 jam atau 5 jam lagi, kita akan tinggalkan tahun 2021. Banyak prediksi yang berkembang, kesulitan, kesukaran, dan tidak hanya kepada para karyawan. Sampai berita terakhir tadi sore, kalau perusahaan-perusahaan tidak menaikkan gaji karyawan, maka perusahaan itu akan mendapatkan tanggungannya. Sementara para pengusaha berkata sulit hari-hari ini, belum pulih 100%, baru merangkak sudah dinaikkan upah minimumnya. Kemungkinan akan terjadi gejolak yang lebih besar tahun 2022. Tapi saya ingin pastikan begini kepada Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian jemaat Tuhan. 2021 Tuhan tuntun dan lawan kita, dan Dia janjikan kepada kita dengan tidak beralih tiang awan tetap ada pada siang hari,
dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saya mempercayai janji yang sama inilah akan tetap berada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya konsisten, tepat pada waktunya, tepat pada sasarannya. Sehingga semua kesulitan, semua gejolak yang harus terjadi, yang harus kita alami ini adalah bentuk proses dari Tuhan untuk membuat kita jadi kuat. Termasuk kalau saya katakan kepada umat-umat Allah dalam Keluaran 13 ini, untuk menghilangkan mental budak mereka, sehingga mereka memiliki sifat pemenang. Mereka menjadi umat-umat yang tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah marah, tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, tiang awan dan tiang api itu tidak pernah tergeser pada tempatnya, selalu menyertai kita. Adanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak tergantung kepada kita. Kita mau percaya atau tidak tentang keberadaan Tuhan, Dia akan tetap ada. Anda percaya Tuhan berkuasa atau tidak masalah bagi keberadaan Tuhan. Dia akan tetap berkuasa. Di tempat yang sunyi, di tempat sepi sekalipun, mungkin Anda berkata tidak ada orang yang melihat, tapi mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dia tetap ada di sana. Konfirmasi dari ayat 21, dengan tidak beralih. Dia Allah yang konsisten, bukan seperti kita. Pagi berjanji A, ketika ada hujan, ketika ada petir, ada badai, kita bisa berubah janji kita. Karena keuangan menipis, janji kita mulai bergeser, tapi tidak untuk Tuhan. Kalau Dia berkata janjinya, amin, Dia akan laksanakan dengan sempurna. Entah kita melihat atau tidak, Tuhan akan tetap konsisten pada janjinya. Dengan tidak beralih, tiang itu tetap, Dia tetap bersama-sama dan menyertai kita. Jadi jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan gejolak yang akan muncul di depan kita. Ingatlah bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan beralih dari dalam hidup kita. Meskipun sulit, meskipun sukar, tetapi Tuhan akan tetap berjanji dengan tidak beralih tiang itu, tetap konsisten pada tempatnya. Malam hari ini saya percaya sebagaimana tahun 2021 Tuhan mengangkat kita sebagai bukti penyertaan Tuhan, tahun depan pun Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Sehingga kita menjadi umat-umat yang kuat. Kita tidak menjadi umat yang cengeng, tapi kita menjadi umat yang bertanggung jawab, yang siap menghadapi segala sesuatu, termasuk kesukaran-kesukaran kehidupan. Kita akan lalui dengan baik karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Salibnya teramat mulia. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Haleluya.
pelayan-pelayan perjamuan Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk makan minum sehidangan di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus ini, bahwa kematiannya di atas kayu salib adalah dalam rangka menunjukkan karyanya bagi kita. Penderitaan, kesusahan yang dia alami adalah menjadi contoh dan teladan bagi kita, supaya kita menjadi umat yang dewasa, menjadi umat yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan untuk mengenang, mengingatkan kami kembali akan peristiwa kematian Tuhan di atas kayu salib. Karena kematian-Mu lah kami ada sampai hari ini. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, nyatalah cinta kasih-Mu bagi kami sampai hari ini. Pelayan-pelayan-Mu yang telah mempersiapkan diri, pakai mereka Tuhan menjadi saluran berkat, dan setiap tangan umat-umat-Mu yang mengambilnya, Tuhan yang memberkati kami sekalian. Kami lakukan perjamuan kudus malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya teramat mulia.
bersama kita berdiri. Mari angkat tangan kananmu sambil memegang roti yang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang memurnikan, yang menyucikan, yang menguduskan segala pelanggaran dan kesalahan kita, sehingga Dia melayakkan kita kembali untuk memiliki kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, kehidupan yang dibenarkan oleh kematiannya di atas kayu salib. Dengar firman Tuhan sebelum memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Mari angkat cawan di tangan kananmu, angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala puji, segala puji. Terima kasih Tuhan.
kesulitan demi kesulitan kami lalui bersama dengan Tuhan, karena Engkau Allah yang sempurna, yang selalu menyertai kami. Karenanya saat kami menghadapi kesulitan, kami menghadapi masalah, kami berharap, kami bersandar kepada Tuhan, bahwa hidup kami hanya oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Karenanya kami berdoa malam hari ini, jikalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan menghibur dan menolong kami, sebab Engkau yang menyertai kami, dan penyertaan Tuhan sempurna adanya bagi kami. Kami jalani, kami akan akhiri tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami akan memasuki hari yang baru, tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan bagi kami. Kami terima perjamuan kudus dan berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati bersama katakan Tuhan sendiri untuk kebenaran yang saya sampaikan oleh Bapak tentang kami, kita akan memberikan hari ini besar dari dalam Tuhan. Bapak terima kasih dan memuji mereka mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kami memberikan semua Tuhan. Ya, tolong berkati setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebabnya yang berikan boleh membantu pekerjaan untuk pelayanan dan tempat ini. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini, bulan ini kita hari ulang tahun dari Ibu Gembala. Puji Tuhan. Akan ada yang diberikan oleh jemaat pastinya. Nah, sebelum itu kita boleh sama-sama menyanyikan satu lagu selamat ulang tahun Puji Tuhan.
begitu baik. Ya, buat pertambahan usia 1 tahun lagi, saya percaya seperti firman Tuhan tadi ya, bahwa itu semua oleh karena tubuh. Ya. Ada banyak kelemahan-kelemahan tubuh dialami, ada banyak sekali kekurangan yang dialami, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk dukungan doanya sedang jemaat Tuhan. Terima kasih juga untuk semangatnya ya. Tuhan Yesus yang membalas memberkati Bapak Yesus. Ibu Martin yang akan memberikan ucapan kasih untuk Ibu Gembala. Begitu pun dengan Bapak Pemerintah untuk Bapak Gembala. Oh iya, sorry. Ya beda dulu ya. Oh, Ibu Lili. Ibu Lili. Segala pujian syukur hanya bagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh memperingati akan peringatan kelahiran daripada Ibu Gembala kami pada hari ini dan pada tanggal 25 Bapak Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kesehatan. Bapak Roh Kudus ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Pak Tuhan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga ini hanya di dalam tangan Bapak. Dan segala pelayanannya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai Bapak di surga. Kiranya Bapak yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami Bapak. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami bersuka cita pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ada yang tidak sepakat untuk tanggal ya. Ibu Gembala itu tanggal 30. Ada yang kasih tahu tanggal 31, tapi dia lahirnya tanggal 30 ya. Jadi tanggal 31 dicoret. Terima kasih Tuhan berkati. Kasih yang akan diberikan Bapak Pemerintah untuk Bapak Gembala dan Ibu Martin. Terima kasih.
tahun kepada Saudari Dinda tanggal 28 Desember. Ibu Nina Angelina tanggal 28 Desember. Kemudian untuk Ibu Lisinio. Ibu Lisinio itu mak. Hari ini mak ulang tahun yang ke 17 tahun. berapa mak? 71, 17. 17. 75. Pada usia yang ke-74. Semangat ya mak, Tuhan berkati mak. Besok ibadah jam 8 pagi ya. Jadi malam hari ini boleh berpesta, tapi ingat besok pagi ibadah jam 8 pagi ya. Keluarga Bapak Desitorus pergi atau berkunjung ke Riau, kemudian keluarga Bapak Putar-Putar pergi ke Brebes menengok orang tua, kemudian keluarga Mama Nara pergi ke Medan. Kemudian kita berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang berlibur, kiranya Tuhan tolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sekali lagi sidang jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah buat dan kerjakan. Berjalannya rangkaian ibadah ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Karenanya berkat kemurahan Tuhan dilimpahkan pula, dicurahkan segala berkat kepada setiap kami yang hadir. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dari rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha Tuhan yang memberkati. Kami percaya Allah yang mengaruniakan kebaikan kepada kami semua, sehingga kami semakin bertambah-tambah hikmat dan pertolongan, karena kami mempercayai dan hidup hanya berharap kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara dan saudari kami yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Saudari Linda, Ibu Nina Angelina. Kami berdoa buat Ibu Lisinio. Tuhan berkati mereka dengan kuasa darah Tuhan. Limpahi mereka dengan segala pertolongan. Limpahi mereka dengan segala kekuatan yang datang dari Allah, sehingga mereka tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berlibur berkunjung ke keluarga mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Pelihara mereka, jaga mereka sekalian Tuhan, pulang dan pergi dengan selamat dari Tuhan. Berkati kami sekalian, bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat sampai daerah, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan.